Halo pecinta film, kembali lagi di channel Cabut Nonton. Kali ini gue akan menceritakan film yang berjudul 28 Weeks Later tahun 2007. Film ini merupakan sequel dari film yang berjudul 28 Days Later yang rilis 5 tahun sebelumnya. Di sequelnya ini akan menceritakan kondisi kota London setelah 28 minggu pandemi virus melanda. Lalu bagaimana kisahnya? Yuk simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan keluarga yang berhasil bertahan dari wabah virus mematikan. Keluarga itu tinggal di sebuah rumah yang terletak di pedesaan Inggris. Mereka berjumlah 6 orang, 2 diantaranya adalah pasangan suami istri bernama Don dan Alice. Mereka juga masih memiliki 2 anak lagi yang terpisah dan selamat dari zombie. 2 anak itu sedang melakukan karya wisata di Spanyol saat wabah virus melanda. Ketika mereka sedang berada di meja makan, tiba-tiba seseorang menggedor-gedor pintu rumah mereka. Walaupun awalnya mereka ragu, akhirnya Don membukakan pintu karena mendengar suara anak-anak. Lalu mereka pun membawa anak itu masuk. Ketika anak itu sedang makan, seorang wanita yang penasaran melihat kondisi di luar rumah. Seketika itu muncul zombie dan menerobos pembatas kayu jendela dapur. Wanita itu tergigit dan membuat semua panik. Don berusaha mengalihkan perhatian para zombie, namun Alice malah sibuk mencari anak tadi. Saat akan membawa Alice keluar, salah satu zombie sudah berhasil masuk ke lorong menuju kamar. Akhirnya Don membiarkan Alice dan anak tadi terkunci di kamar, sementara dia keluar lewat jendela dan terpaksa pergi meninggalkan Alice. Don lari sekencang-kencangnya menuju sungai. Dia berpacu dengan waktu karena zombie datang dari berbagai penjuru. Di sungai, Don melihat Jacob selamat dan berusaha menaiki perahu itu bersama. Namun ketika akan melompat ke perahu, Jacob malah terpleset. Don berusaha menolongnya. Sayangnya Jacob terlebih dahulu tergigit oleh zombie. Karena Jacob telah menjadi zombie, Don menendangnya hingga jatuh dan segera pergi dari tempat itu. Lalu scene menunjukkan bagaimana kondisi Inggris setelah wabah virus melanda. 5 minggu kemudian, banyak warga Inggris yang mati kelaparan. 18 minggu kemudian, Inggris dinyatakan telah bebas dari virus. 24 minggu kemudian, kota London mulai dibenahi. Dan 28 minggu kemudian, film ini baru saja dimulai. Tetapi sebelum itu, sebagai pengingat, kisah ini berawal dari misteri sebuah virus yang menyerang kota London. Virus tersebut membuat orang-orang berperilaku aneh atau bisa kita sebut sebagai zombie. Mereka yang selamat mengungsi keluar dari kota London. Inggris dibantu NATO mulai merekonstruksi kota London, dan akhirnya mereka yang selama ini mengungsi sudah diizinkan masuk ke kota London. Di London, gelombang pengungsi pertama telah kembali menggunakan pesawat. 2 diantaranya adalah anak dari Don. Lalu kesehatan mereka semua dicek demi memastikan tak satu pun terinfeksi virus. Setelah masuk ke distrik 1 dengan kereta, Don akhirnya dapat bertemu dengan anaknya, kakaknya bernama Tammy dan adiknya Andy. Lalu mereka menuju ke apartemen tempat Don tinggal. Sambil berjalan, Don mengatakan mereka tidak bisa kembali ke rumah lama mereka karena berada di luar zona aman. Sesampainya di apartemen, Andy menyinggung tentang ibunya. Lalu Don menceritakan semuanya. Saat itu Don dan Alice berhasil selamat karena melarikan diri hingga ke pinggiran kota London. Di sana mereka bertemu dengan keluarga yang selamat lainnya. Lalu tak lama berselang, mereka semua kembali diserang oleh zombie. Namun Don berbohong dengan mengatakan ibu mereka telah digigit. Padahal malamnya ketika mereka tidur, Andy terbangun karena memimpikan ibunya.
Andy takut akan melupakan wajah ibunya. Sebagai seorang kakak, Tammy berusaha menenangkan adiknya. Keesokannya, Tammy dan Andy melakukan perjalanan ke rumah mereka untuk mengambil sisa-sisa kenangan bersama ibunya. Namun, kegiatan mereka itu diketahui dan dipantau oleh salah satu tentara. Kemudian, mereka menemukan sepeda motor untuk digunakan. Singkat cerita, mereka telah sampai di rumah. Andy mengambil beberapa foto bersama ibunya, sedangkan Tammy mengambil barang berharga yang masih layak digunakan. Lalu Andy menuju ke kamar di lantai 2. Di kamar, Andy melihat seseorang yang sedang bersembunyi. Ternyata itu adalah ibunya. Mereka pun berpelukan, namun Alice memeluk Andy dengan sangat keras hingga membuatnya kesulitan bernapas. Andy yang ketakutan segera melepaskan ibunya dan lari keluar. Tammy yang mendengar teriakan adiknya juga segera keluar. Bersamaan dengan itu, tentara berpakaian lengkap telah sampai di depan rumah mereka. Tidak hanya dua anak itu, ternyata Alice juga dibawa oleh para tentara menggunakan helikopter. Setelah seluruh tubuh Alice dibersihkan, dia dibawa ke tempat medis untuk diperiksa. Tubuh Alice diikat di tempat tidur untuk memastikan keamanan mereka. Lalu seorang perawat bernama Scarlett mulai mengidentifikasi Alice apakah dia terinfeksi virus atau tidak. Di sisi lain, Tammy dan Andy sedang dikarantina. Tentu mereka berdua merasa terkejut. Mereka menduga ibunya telah meninggal dunia. Tak lama kemudian, Don datang menghampiri mereka. Lalu Tammy marah karena mengetahui ayahnya telah berbohong. Di lab, Scarlett sedang meneliti dan mendapati dugaan dia selama ini benar. Alice telah terinfeksi virus, namun tidak menimbulkan gejala seperti zombie pada umumnya. Scarlett mulai menerka-nerka bahwa gen yang dimiliki Alice kebal terhadap virus itu, yang artinya mungkin kedua anaknya memiliki kekebalan itu juga. Lalu, Don yang seorang teknisi dan memiliki akses ke semua tempat, pergi menuju ke ruangan Alice dirawat. Di sana, Don sangat menyesal dan meminta maaf kepada Alice. Alice paham akan hal itu dan mulai memaafkan Don. Lalu mereka berciuman. Namun Don tidak mengetahui kondisi yang sedang dialami oleh Alice. Seketika itu Don mulai menunjukkan gejala-gejala aneh dan berubah menjadi zombie. Lalu Don pun menyerang Alice yang tidak bisa kemana-mana. Setelah itu dia keluar dan menyerang beberapa tentara di sana. Kemudian komandan dari tentara melihat darah di lantai dan mendapati seorang tentara telah diserang. Komandan itu kemudian menyalakan tanda bahaya dan mengumumkan kepada seluruh tentara untuk bersiaga. Saat itu Scarlett sadar bahwa Tammy dan Andy masih di ruangan karantina. Kemudian Scarlett membawa mereka keluar dari tempat itu. Di sisi lain, para warga sedang dievakuasi untuk dikarantina. Ketika Scarlett akan membawa Tammy dan Andy ke ruang para tentara, mereka malah bertemu dengan jalur evakuasi. Sehingga salah satu tentara melarang mereka untuk keluar dari jalur itu, yang akhirnya membuat Andy terpisah dan ikut dikarantina. Lalu lampu seluruh kota mulai dipadamkan dan menyisakan lampu khusus untuk penembak jitu. Di ruang karantina juga telah gelap gulita. Kemudian Andy dengan salah satu warga mendengar suara dari sudut ruangan. Seketika orang itu mengarahkan senter pada sudut tersebut. Tiba-tiba Andy melihat ayahnya telah menjadi zombie. Lalu pintu itu terbuka dan kemudian zombie Don secara membabi buta menyerang seluruh orang yang ada di basement itu. Andy berhasil bersembunyi dengan menaiki lorong ventilasi udara. Situasi menjadi semakin kacau setelah orang-orang mulai berhamburan keluar dari basement. Tentu hal itu membuat tentara menjadi sangat kewalahan. Yang awalnya tugas mereka adalah untuk menembaki zombie, kini mereka diberi hak penuh untuk menembaki siapapun yang terlihat berbahaya, termasuk warga sipil.
Ketika Andy berlari menuju ke salah satu gedung, dia diserang oleh zombie. Lalu salah satu tentara bernama Doyle menembaki zombie itu sehingga Andy berhasil masuk ke dalam gedung. Setelah itu Doyle pergi meninggalkan posnya karena beberapa rekannya satu persatu mulai diserang. Di gedung tempat Andy bersembunyi, ternyata terdapat beberapa orang yang selamat. Tidak hanya itu, Andy juga bertemu dengan kakaknya dan Scarlett. Lalu tiba-tiba Doyle muncul dan mengajak mereka untuk pergi. Doyle bilang setelah matahari terbit, tempat ini akan di bumi hanguskan. Mendengar hal itu, mereka semua mengikuti aba-aba Doyle demi menghindari para zombie. Di tengah perjalanan, teman Doyle bernama Flynn menginfokan tempat itu akan segera dibom. Lalu Flynn menyuruh Doyle menuju ke taman bermain. Ketika mereka sedang berlari, mereka ditembaki oleh penembak jitu sehingga membuat Scarlett terkena tembakan di lututnya. Lalu mereka segera berlindung. Doyle kemudian meminta seorang pria di sana untuk menjadi umpan. Namun pria itu ketakutan dan akhirnya Andy berlari zigzag untuk membuat penembak jitu itu terkecoh sehingga Doyle dapat melumpuhkannya. Setelah itu mereka segera bersembunyi di sebuah terowongan. Seketika itu bom yang dibawa oleh pesawat mulai dijatuhkan sehingga membuat tempat itu menjadi lautan api. Namun pengeboman itu tidak begitu efektif karena ternyata masih banyak zombie yang selamat. Komandan yang menyadari hal itu kemudian memerintahkan untuk menggunakan senjata kimia. Di sisi lain, mereka semua telah keluar dari distrik 1 dan akan menuju ke lokasi penjemputan. Di taman bermain itu, Doyle menjelaskan kepada Scarlett, dia mengabaikan tugas karena tidak sanggup membunuh orang tak bersalah. Lalu Scarlett juga bilang bahwa Doyle harus menjaga Andy dan Tammy karena mereka punya kekebalan tubuh yang diturunkan dari ibunya. Sehingga ada kemungkinan imunitas mereka diteliti dan kemudian dijadikan vaksin untuk melawan virus zombie tersebut. Bersamaan dengan itu, Doyle kembali mendapat panggilan dari Flynn. Flynn bilang tempat mereka mulai didatangi para zombie, jadi mereka harus bersembunyi di semak-semak. Ketika Flynn sudah melihat mereka, tiba-tiba pergerakan zombie semakin cepat sehingga Flynn kembali mengudara. Namun seorang pria yang tidak sabaran malah memaksa naik. Dengan helikopternya, Flynn kemudian menyerang para zombie itu dan berhasil membuat mereka terkoyak-koyak. Karena tidak memungkinkan Doyle beserta yang selamat segera pergi menjauh dari tempat itu. Kemudian Flynn menyarankan Doyle untuk membawa mereka ke sebuah stadion dan akan menjemput mereka di sana. Lalu Doyle berhasil menumbangkan beberapa zombie yang mengejar mereka hingga mereka dapat sampai di kota. Ternyata tim dari senjata biologi sudah melakukan pemusnahan massal di sana. Asap putih sudah terlihat di mana-mana. Zombie yang sudah mati akibat gas beracun kemudian dibakar oleh tim pemusnah. Kemudian Doyle bersama yang lain melihat sebuah mobil dan mencoba untuk menghidupkannya. Karena tidak berhasil, Doyle keluar dan mencoba mendorong mobil itu. Setelah mobil berhasil dihidupkan, pergerakan Doyle terlihat oleh tim pemusnah. Seketika itu, Doyle dibakar hidup-hidup oleh tim tersebut. Walaupun tidak tega melihat Doyle, Scarlett segera menancap gas dan membawa Tammy dan Andy pergi. Tak berselang lama, datang sebuah helikopter yang menembaki mobil mereka. Kemudian Scarlett berusaha menghindar dan membelokkan mobil itu hingga turun ke stasiun bawah tanah. Setelah itu mereka bertiga turun dari mobil dan memutuskan untuk menyusuri stasiun itu. Baru berjalan sebentar mereka dihadapkan dengan jalan yang begitu gelap, sehingga mengharuskan menggunakan infrared dari senjata peninggalan Doyle. Di tangga tiba-tiba Andy dan Tammy terpeleset. Kemudian Scarlett mencoba untuk mencari mereka. Beruntung Scarlett dapat menemukan Tammy dengan cepat. Tetapi ketika akan mencari Andy, Scarlett malah bertemu dengan zombie dan membuatnya seketika itu terbunuh. Dalam kegelapan, Tammy berhasil bersembunyi. Sementara itu, Andy masih berusaha mencari Tammy dan Scarlett.
Lalu Andy dikagetkan dengan kedatangan seorang zombie, yang ternyata zombie itu adalah Don, ayahnya Andy. Lalu dengan cepat zombie Don menangkap Andy dan menggigitnya. Kemudian Tammy muncul dari belakang dan berteriak. Pandangan zombie akhirnya teralihkan. Ketika akan menembak, Tammy menyadari itu adalah ayahnya. Lalu dengan sangat terpaksa, Tammy memberanikan diri untuk melepaskan beberapa tembakan. Seketika itu zombie Don tergeletak dan mati. Andy lalu menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi. Dia segera pergi menjauh dari Tammy, namun Tammy tak membiarkannya dan terus mengejar Andy. Sampai pada akhirnya Andy terjatuh. Dan ketika Tammy memeriksa Andy, dia menyadari bahwa mata Andy terlihat seperti mata ibunya waktu itu, yang artinya Andy juga kebal terhadap virus itu. Mereka berdua pun keluar dari stasiun bawah tanah dan menuju stadion. Kemudian Flynn menodongkan senjatanya. Akhirnya Flynn menyadari bahwa Doyle tidak selamat dan Flynn membawa mereka masuk ke helikopter. Lalu mereka pun pergi jauh dari tempat itu. 28 hari kemudian, scene memperlihatkan serangan para zombie sudah sampai Paris. Lalu film pun selesai. Sekian dulu dari pembahasan alur film 28 Weeks Later. Semoga kalian semua dapat terhibur dan sampai ketemu di video selanjutnya.